Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan yaitu kajian tentang program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-29. Kita masuk kepada pertemuan ke-29, yaitu tentang masalah seputar i'tikaf. Yaitu kita masuk kepada rukun-rukun i'tikaf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya syariat ini memerintahkan untuk i'tikaf pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Dan bahkan pada tahun terakhir Nabi, yang mana Rasulullah biasanya i'tikaf 10 hari, maka pada tahun terakhir beliau bertemu dengan bulan Ramadan, maka beliau beriktikaf 20 hari. Kemudian jemaah, kita juga telah menjelaskan tentang definisi i'tikaf serta dalil-dalil dianjurkan untuk beriktikaf. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah arkanul i'tikaf, yaitu rukun-rukun i'tikaf. Ya, rukun yang pertama tentang masalah lokasi yang digunakan untuk i'tikaf. Maka jemaah secara jumhur, ya maksudnya apa? Secara mayoritas seluruh pendapat ulama bahwasanya i'tikaf itu harus di masjid. Ya, i'tikaf itu apa? Harus di masjid. Ini jumhur, ini kesepakatan para ulama. Ya, harus di masjid. Ya. Kemudian ada juga sebagian kecil dari mereka, artinya apa? Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya bolehnya i'tikaf dilaksanakan di selain masjid. Ya, misalkan di musola, ya di musola rumahnya yang memang ruangan tersebut dikhususkan untuk tempat sholat. Akan tetapi yang lebih benar dan pendapat yang paling rajih adalah pendapat jumhur, yaitu apa? Kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf itu harus di masjid. Ya, berdasarkan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Ya, tetapi janganlah kalian mencampuri mereka, mencampuri istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, demikianlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala takrahuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Kemudian jemaah, dari ayat ini dipahami oleh para ulama bahwasanya masjid merupakan syarat untuk i'tikaf. Karena dari ayat ini, itu apa, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, seakan-akan ayat ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu di masjid adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang sudah dikenal. Masjid yang dimaksud di sini adalah apa? Masjid manapun yang terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum maksudnya. Ya, jadi masjid apapun yang terbuka untuk umum, dikumandangkan adzan dan iqamah untuk melaksanakan salat 5 waktu di dalamnya, meskipun tidak dilaksanakan salat Jumat di dalamnya. Inilah pendapat yang paling kuat. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana dari masjid yang bisa digunakan untuk beriktikaf? Maka seluruh
seluruh bagian yang lokasinya memang dibangun untuk tempat sholat, maka ulama bersepakat atas bolehnya beriktikaf di situ. Ya, namun terdapat ikhtilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang bagian dari masjid yang area tersebut tidak digunakan untuk sholat. Ya, misalkan di perpustakaan masjid atau di kantor masjid. Maka pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah dan juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah bahwasanya area masjid, ya misal tadi, ruang perpustakaan, ya kemudian kantor masjid, yang selama masih berada dalam bangunan masjid maka boleh digunakan untuk i'tikaf. Ya namanya apa? Area masjid termasuk kantor perpustakaan, maka boleh kita tetap menggunakan i'tikaf di sana. Jadi tidak mesti hanya pada ruangan utama di masjid. Kemudian bagaimana dengan musola? Nah, bisa kalian tanya, gimana dengan musola? Nah, gimana dengan musola? Boleh tak? Hah? Nah, boleh. Jadi para ulama mengatakan musola itu ada dua jamaah. Musola yang sifatnya pertama adalah tertutup. Misalkan di kantor, ya enggak? Kan tidak 5 waktu digunakan. Nah, yang kedua musola yang terbuka untuk umum, yang mana di dalamnya dikumandangkan azan, ya kemudian adanya iqamah, kemudian dilaksanakan sholat 5 waktu di musola tersebut. Maka kata para ulama, hal ini boleh digunakan untuk i'tikaf. Maka di tempat kita musola Al-Barakah boleh. Ya, maka nanti kita hidupkan untuk i'tikaf sebagaimana tahun yang lalu. Ya, selagi musola tersebut bangunan tersendiri dan dibuka untuk umum, ya maka hukumnya sama dengan mengikuti masjid. Ya, berbeda dengan musola kantor misalkan yang tidak terbuka untuk umum, maka jangan. Ya, maka tidak boleh kita jadikan untuk tempat beriktikaf. Ya, kecuali musola yang sifatnya yang terbuka untuk umum. Nah, itu rukun yang pertama. Jadi tempat. Ya, jadi kesimpulannya adalah di masjid, ya, yang mana masjid tersebut yang digunakan untuk sholat 5 waktu, adanya adzan dan adanya iqamah, meskipun masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka tetap boleh. Atau juga musola, dengan catatan musola itu terbuka untuk umum, yang dalam satu hari 5 kali mengundangkan adzan. Nah, makanya kalau bisa musola kita ini harus ada azan 5 kali jemaah. Ya, jangan sampai nanti hanya azannya maghrib dengan isya, ya atau zuhurnya enggak, ya asarnya enggak, maka harus ada kita hidupkan. Meskipun enggak ada datang jamaah. Ya, meskipun jamaahnya enggak ada, meskipun kita sendiri apa kita hidupkan. Ya, adzan dan iqamah, adzan dan iqamah di dalamnya. Ya, na'am. Kemudian yang kedua jemaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua adalah niat. Ya, jadi rukun yang pertama adalah tempat untuk i'tikaf, kemudian yang kedua adalah niat. Artinya seseorang yang apabila dia hendak beriktikaf, maka dia harus berniat, dan niat ini cukup dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Ya, kenapa? Karena niat itu tepatnya di dalam hati sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan niat adalah syarat untuk i'tikaf. Sehingga jika seseorang tidak berniat untuk beriktikaf, maka iktikafnya tidak dianggap meskipun seseorang tersebut telah lama di dalam masjid. Nah, ini penting jemaah. Ya, ini penting untuk untuk berniat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, yaitu amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka jika seseorang yang dia telah lama berdiam di masjid, banyak sholat dan membaca Al-Quran, maka yang dia dapatkan hanyalah pahala sholat dan baca Al-Quran saja. Dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan untuk i'tikaf. Ini penting. Kemudian jemaah, ya, yang ketiga, rukun yang ketiga adalah muslim yang mumayyiz. Ya, artinya Muslim yang mumayyiz, yang sudah baligh. Ya, yang sudah baligh, yang sudah dewasa. Ya, mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, maka anak kecil tidak termasuk.
Tapi kalau misalkan anak kecil mau, tidak masalah. Ya maka ya i'tikaf ini dilakukan oleh muslim yang mumayyiz. Ya, kenapa? Karena Allah hanya menerima amalan dari seorang muslim yang sudah mumayyiz. Ya, na'am. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian i'tikaf ini boleh juga dilakukan oleh wanita. Ya, tidak hanya laki-laki. Wanita. Ya, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ketika setelah wafatnya Nabi, maka istri-istri Nabi beriktikaf di masjid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya para wanita untuk iktikaf di dalam masjid. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau seandainya wanita yang haid atau wanita yang nifas, bolehkah mereka juga untuk iktikaf? Nah, boleh enggak nih? Maka para ulama mengatakan, mayoritas ulama 4 madhab, madhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, mereka bersepakat ya bahwasanya wanita yang haid tidak boleh berdiam di masjid. Ya, maka dari pendapat ini, bagaimana dengan wanita yang beriktikaf lalu di tengah-tengah iktikaf dia haid? Ya, maka di sini apakah batal iktikafnya? Nah, ini khilaf juga di antara ulama. Sebagian mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena wanita haid tersebut hanya uzur untuk meninggalkan masjid, sehingga jika sudah bersih maka dia boleh untuk beriktikaf. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian berpendapat bahwasanya apabila ada wanita yang dia beriktikaf lalu haid, maka iktikafnya batal. Ya, dan jika dia sudah suci, maka dia wajib untuk memperbaharui niatnya untuk beriktikaf. Nah, adapun pendapat semisal ulama Zahiriyah seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya berpendapat bahwa wanita haid tidak dilarang berdiam di masjid selama tidak mengotori area masjid. Kenapa? Hal ini dikarenakan tidak ada dalil secara tegas melarang wanita haid untuk berdiam diri di masjid. Sedangkan jika diperhatikan, ada banyak wanita yang beriktikaf di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita yang kembali ke rumahnya dikarenakan haid. Seandainya haid menghalangi wanita untuk beriktikaf, maka tentu akan ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Ya, ini adalah pendapatnya ulama bermadhab Zahiriyah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya, na'am. Kemudian mana yang paling rajih? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas ada sebagian ulama membenarkan pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Jadi boleh. Ya, kalau mengambil pendapat pertama silakan, kalau yang kedua juga silakan. Yang ketiga juga apa? Silakan jamaah. Kenapa? Karena dalam permasalahan fikih kita harus berlapang dada. Ya. Kemudian rukun yang terakhir jamaah yaitu adalah menetap. Yang menetap di masjid. Ya, jadi para ulama ikhtilaf. Ya, para ulama mereka berselisih tentang ukuran berapa lama seseorang telah dikatakan beriktikaf. Ya, jadi berapa lama? Ya, ukuran seseorang itu apa? Dikatakan beriktikaf. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan dia harus 10 hari atau 9 hari dan tidak boleh kurang daripada itu. Nah, ini pendapat yang pertama ini. Ya, jadi yang dikatakan iktikaf itu dia harus menetap di masjid selama 10 atau 9 hari. Iya, kenapa? Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan pendapat ulama yang seperti ini mengatakan bahwa iktikaf tersebut harus disertai dengan puasa di siang harinya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama jemaah. Ya, jadi apa? Mereka mengatakan ukuran berapa lama seseorang dikatakan iktikaf, maka kata pendapat yang pertama harus 10 hari atau 9 hari.
Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Kemudian pendapat yang kedua, ini khilaf yang di antara para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya i'tikaf itu boleh dilaksanakan meskipun sebentar saja. Ya, tidak mesti apa? 10 hari tidak mesti. Ya, meskipun sebentar. Walaupun misalkan 5 menit atau 10 menit. Ya, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Ya, oleh karenanya hendaknya setiap orang yang hendak ke masjid untuk selalu berniat untuk iktikaf, supaya apa? Dia bisa terus mendapatkan pahala iktikaf meskipun dia sebentar saja, jemaah. Ya, dan harus kita ketahui juga bahwasanya iktikaf itu bisa dilakukan selain daripada apa? Bulan Ramadan. Ya, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ada juga pendapat ketiga, ya, yaitu apa? Ada juga ulama yang berpendapat bahwa i'tikaf itu harus dilakukan minimal sehari semalam. Ya, sehari semalam minimal. Ya, ada pula yang mengatakan bahwa bisa lebih ringan daripada itu. Maksudnya apa? Boleh siangnya atau malamnya saja. Ya, mereka berdalil dengan hadis Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya, dalil yang telah kita sebutkan kemarin bahwasanya apa kata Umar, aku pernah bernadar pada zaman jahiliyah untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Maka sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya bolehnya niat iktikaf itu semalam atau siang. Ya, siang atau malam atau semalam. Maksudnya apa? Sehari semalam maka boleh. Ya, naam. Kemudian, pendapat yang keempat, ya subhanallah, banyak ini. Ya, pendapat yang keempat ada yang mengatakan, ya, apa kata mereka? Mereka mengatakan tidak harus malam. Ya, akan tetapi yang terpenting adalah berdiam diri dalam waktu yang panjang, yang ukurannya kembali kepada tradisi atau adat atau bahasa daerah setempat. Ya, sebab jika disyariatkan tidak memberi batasan tertentu. Kenapa? Karena syariat tidak memberikan batasan tertentu, maka hukumnya dikembalikan kepada tradisi atau kebiasaan, yaitu apa? Tempat di mana kita tinggal. Nah, maka ketika dengan dengan 4 pendapat ulama tersebut, ya, maka mana yang paling rajih? Ya, maka mana yang paling rajih? Ya, maka para ulama menyebutkan yang paling rajih itu adalah tentunya yaitu apa? Masing-masing mereka memiliki dalil. Nah, tentu saja yang utama apa? 10 hari. Ini paling utama. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya. Ini tentunya apa? Bagi mereka yang mungkin banyak uang, banyak tabungan, sehingga apa? Mereka tidak perlu lagi mencari maisha. Kenapa? Karena sudah ada. Tapi kalau misalkan bagi kita, misalkan tabungan tidak ada dan kita harus bekerja, maka tidak masalah. Siangnya kita bekerja. Kenapa? Karena menuntut, karena memberikan nafkah itu adalah wajib. Ya. Nah, sedangkan iktikaf ini adalah sunnah. Tentu kita mendahului perkara yang wajib daripada yang sunnah, dan malamnya kita beriktikaf. Ya. Nah, kalau seandainya tidak bisa 10 malam, maka minimal kita mencari malam yang ganjil. Ya, malam 21, malam 23. Ya, kalau bisa setiap malam kita luangkan jemaah. Ya, nah demikianlah di antara tentang masalah apa? Tentang masalah rukun iktikaf dan pendapat-pendapat ulama tentang masalah yaitu apa? Rukun yang keempat menetap di masjid, dan kapan dikatakan ukuran berapa lama seseorang itu dikatakan iktikaf. Jadi ada 4 pendapat ulama. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah besok kita akan melanjutkan yaitu tentang pembatal iktikaf. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.